Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pembelajar hukum, pagi ini kita berbicara tentang hikmah ya. Nah, semoga ada hikmahnya juga buat kita. Nah, kita berbicara tentang cerita sufi di Turki. Nah, satu ketika Nasruddin Hoja, seorang sufi, didatangi oleh tetangganya. Ya Nasruddin, saya meminta saranmu terkait dengan rumah saya yang sangat sempit. Hati saya tidak tenang, hati saya juga sempit di situ. Tidak lega perasaan saya. Karena di rumah saya ada mertua saya, ada istri saya, ada anak-anak saya, sehingga saya tidak merasakan kenyamanan, tidak ada ketenangan, tidak ada kelegaan hati saya. Lalu Nasruddin menanyakan, apakah kamu mempunyai punya keledai, katanya. Ya, si tetangga menyatakan, iya, saya punya keledai. Ya sudah, kata Nasruddin, dengan entengnya, masukkan aja keledai kamu ke dalam rumahmu. Nah, dengan sedikit agak keheranan, si tetangga tersebut akhirnya mengikuti saran Nasruddin dan memasukkan keledai ke dalam rumahnya. Nah, selanjutnya keesokan harinya si tetangga bertemu lagi dengan Nasruddin. Ya mullah, Nasruddin, tetap saja hati saya tidak tenang, hati saya tidak lapang, ya, hati saya gelisah, sempit, pengap rumah saya. Jadi saya minta saran kamu lagi, apa pendapat kamu sehingga saya bisa mendapatkan kelegaan, ketenangan hati. Nah, kata Nasruddin, apakah kamu punya ternak ayam? Dia jawab, iya. Ya sudah, kamu masukkan saja semua ayam-ayam kamu tersebut ke dalam rumahmu, kata Nasruddin dengan entengnya. Ya dengan sedikit keberatan akhirnya si tetangga memasukkan ayam-ayam tersebut ke dalam rumahnya. Dan keesokan harinya dia bertemu lagi dengan Nasruddin dan menyatakan, ya mullah, ternyata tetap saja hati saya tidak lapang, pikiran saya suntuk, dan saya meminta saranmu bagaimana agar hati saya tetap lapang, hati saya tetap tenang dalam rumah saya tersebut. Ya Nasruddin masih dengan entengnya menyatakan, menanyakan kepada tetangganya, apakah kamu mempunyai domba, katanya. Iya, saya punya domba, kata si tetangga. Ya sudah, kata Nasruddin, masukkanlah semua domba-domba tersebut ke dalam rumahmu. Nah, saran Nasruddin tersebut ditolak mentah-mentah oleh tetangganya tersebut, karena sudah ada ayam, sudah ada keledai, ya ada mertuanya, ada anaknya, ada istrinya. Namun karena kepiawaiannya, Nasruddin bisa berhasil meyakinkan si tetangganya, dan si tetangga tersebut memasukkan semua domba-domba ke dalam rumahnya. Nah, dan keesokan harinya dia bertemu Nasruddin lagi, tetangganya. Ya mullah Nasruddin, saya malah dimaki-maki oleh keluarga saya dimarahi ya akibat semua hewan masuk ke dalam rumah saya. Dan saya meminta pendapat kamu, ini apa sebenarnya? Ya kata Nasruddin, kalau kamu memang pengen mendapatkan ketenangan, ya sudah, gampang saja, keluarkan semua hewan-hewan tersebut. Akhirnya si tetangga mengeluarkan hewan, mulai dari keledai, ayam-ayam, domba dikeluarkan dari dalam rumahnya. Dan keesokan harinya dia bertemu lagi dengan Nasruddin dengan wajah yang sumringah sambil senyum-senyum, menyatakan, ya mullah Nasruddin, sekarang sudah tidak ada lagi hewan-hewan di rumah saya, dan rumah saya terasa lega, saya bisa berjalan dengan bebasnya, dan hati saya sudah sangat tenang dan lapang. Nah, jadi dari peristiwa ini dapat kita ambil tarik benang merahnya, kesimpulannya, hipotesisnya, bahwa kebahagiaan tersebut tergantung perspektif kita sebenarnya. Bagaimana kita bisa bersyukur dengan keadaan, dan bagaimana kita bisa melihat keadaan dengan hati yang lapang. Nah, itulah kadang-kadang yang sering menghukum kita. Sebenarnya kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang ada, sehingga kita selalu merasa kekurangan, selalu pengen mendapat yang lebih, padahal yang sudah ada sudah patut kita syukuri. Nah, jadi ternyata kebahagiaan itu hanya bagaimana perspektif kita melihat apa yang sudah kita dapatkan dan sejauh mana kita bersyukur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.